Berita buruknya adalah Elliott Wave kemungkinan berpotensi gagal, apalagi terutama untuk hari ini sudah tercipta di area 1671 untuk area terendah, dan kita akan menantikan apakah penutupan kali ini akan berada di bawah area 1676 atau tidak. Jika ya, maka kemungkinan potensi Elliott Wave kita asumsikan memang secara keseluruhan gagal. Terutama hal tersebut terjadi dalam grafik H4. Tapi jangan khawatir untuk medium term, Anda bisa lihat dengan ke grafik daily chart dan juga potensi dari fundamental yang kecenderungannya adalah QE. Lagi-lagi saya ingatkan QE ini adalah pondasi dasar untuk gold kembali bersinar. Namun demikian, yang harus dipahami adalah potensi technical memang seharusnya akan terjadi koreksi. So, kita akan lihat potensi koreksi ini sampai sejauh mana, lalu kemudian potensi dari stimulus atau paket bantuan ekonomi yang digadang-gadang akan menjadi senjata pamungkas bagi bank sentral ataupun pemerintah setempat berhasil untuk menopang kenaikan gold. Hari ini, dengan kembalinya Senat AS dari masa reses, kemungkinan potensi ini akan kembali diwarnai dengan voting, terutama untuk paket kebijakan ekonomi yang akan digelontorkan oleh pemerintah AS. Donald Trump mengatakan bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan jawabannya di hari Senin, yaitu di hari ini. Well, of course, ini sesuai dengan kesepakatan ataupun kembalinya Senat AS dari masa resesnya. Kita lihat technical view-nya untuk kali ini, di mana potensi yang terburuk adalah weekly chart akan diwarnai dengan potensi tekanan yang cenderung dominan. Apakah seperti demikian? Reversal kah? Atau ini hanya koreksi sementara? Terutama untuk Anda yang menginginkan kategori strategi medium term. Apalagi banyak rumor yang berkembang bahwa kemungkinan Trump sudah kembali membuka lockdown, bahkan sudah memanas-manasi sehingga terjadinya demonstrasi besar-besaran di AS untuk mengurangi atau bahkan membuka lockdown yang dilakukan oleh gubernur setempat. Kita lihat technical view untuk kali ini, gold 20 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 20 April 2020 per jam 12:56 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini di areal 1682.70, sementara areal high 1683.70. So, areal terendah adalah 1671.40, sementara itu apa yang terjadi kemarin ternyata penurunan sangat dalam, kurang lebih sampai 1679. Tapi apakah seluruhnya strategi kita gagal? Well, kita lihat dari grafik H4, hal tersebut bisa tercermin. Anda bisa lihat di sini area penurunan di tanggal 17 April, lalu kemudian kurang lebih di candle ini ya, 17 April 1693.60 dia rebound kembali ke area 1695 atau 1700 lebih tepatnya, tapi kemudian ditutup 1695. Nah, di pertengahan malam meskipun sempat tergelincir sampai 1684.90, nyatanya dia sempat kembali sampai 1705.60. Ini yang saya sebut dengan potensial areal yang kecenderungannya menjadi areal support kuat. Dan kemarin ini adalah areal saat kita merekam situasi tersebut. Kemudian di pertengahan malam juga terjadi penurunan kedua kalinya, kurang lebih 1682.90, tapi berhasil kembali di area 1701.70. So, itu adalah kesempatan kedua Anda. So, secara keseluruhan strategi yang kita gunakan sebetulnya jika Anda mengupdate dengan video yang sempat saya share untuk penjelasannya, itu adalah kategori Anda bisa memanfaatkan dengan baik situasi tersebut. Namun demikian, area penurunan juga mengancam potensi Elliott Wave yang kita sempat dengungkan kurang lebih dengan area support yang paling jauh adalah di area 1676. Namun 1671 tercipta pagi ini, saya asumsikan bahwa itu adalah tail karena potensinya adalah kita masih menanti penutupan untuk candlestick hari ini. Kalau ternyata ditutup di bawah area 1676, maka completely Elliott Wave dia nyatakan gagal. Atau Anda juga bisa lihat outlooknya dari sini. Kalau misalkan wave 1 Anda gunakan dari tail atau penghujungnya dianggap tail 7 April itu adalah 1678, maka kemungkinan potensinya diasumsikan sudah gagal. Tapi kalau Anda menggunakan real body-nya kurang lebih di area coklat ini, maka 1664 lah yang menjadi patokan Anda. Well, of course di sini juga yang patut dicurigai adalah kemungkinan potensi selanjutnya. Saya asumsikan Elliott Wave untuk kali ini gagal, tapi yang saya akan sangat nantikan adalah grafik di daily chart di mana potensi tersebut nampaknya masih cukup layak untuk potensi medium term, di mana potensi QE yang masih berjalan juga pakai stimulus yang sedang dibicarakan oleh Senat AS dan juga Fed dan juga pemerintah dalam hari ini Donald Trump yang menurut kabar akan mendapatkan jawabannya kurang lebih di hari Senin. Kita tinggal tunggu apakah kembalinya Senat AS setelah menjalani masa reses tersebut akan menjadi sinyal yang cukup baik kembali untuk gold atau tidak.
Setidaknya kalau misalkan Anda lihat di sini Fibonacci expansion yang saya gunakan kurang lebih dari titik A, B, C mendapatkan areal-areal tersebut. Namun kala itu areal puncak di 100% nyaris terwujud, hanya selisih 10 poin saja. Lalu tergelincir dan areal Fibonacci expansion 61.8 menjadi areal resisten kita 1686.0. Jadi sebetulnya areal sell Anda sebetulnya yang paling baik adalah 1686. Itu adalah untuk kategori intraday di mana kemungkinan potensi koreksi masih akan terjadi. Tapi untuk kategori medium term saya masih mengandalkan areal support historical di areal 1666 ataupun 1667 secara keseluruhan. Tapi bagaimana outlooknya kalau kita menggunakan Fibonacci retracement kurang lebih dari areal penurunan seperti ini? Well, of course, areal ini juga menjadi acuan kita untuk kategori selanjutnya. Anda bisa lihat di sini potensi penurunan ataupun kenaikan masih terbatas di dalam areal yang cukup normal, 50%, 38.2%, dan juga 61.8%. Jadi jangan salah, jika Anda melihat Fibonacci retracement seperti ini, Anda bisa mengukur dari area kenaikan terakhir ataupun Anda secara total dari areal kenaikan terbesar. Sehingga kemungkinan potensi swing ini masih saya anggap layak untuk menjadi areal pullback. So, 50% areal 1658, lalu areal historical price berada di areal 1667 ataupun 1670. Sehingga ini adalah areal-areal support yang cukup efektif untuk kemudian hari menjadi patokan kita. Apakah bullish sudah berakhir atau justru masih menjadi areal kesempatan untuk Anda terutama medium term. Of course, untuk kali ini, andaikan ternyata areal kenaikan pun terjadi, menurut saya dia belum akan melewati areal 1686 ataupun 1697. Paling pemuncak kemungkinan 61.8 di 1685 masih bisa menjadi acuan. Tapi areal support kurang lebih 1671 juga akan menjadi acuan kita untuk beberapa waktu ke depan. Sehingga untuk potensi hari ini, saya masih mengandalkan untuk area buy kurang lebih di area 1674 ataupun 1676. Lalu target pertamanya adalah 1681 dan target kedua saya adalah 1688. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di area 1668.00 untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Well, of course, dengan tembusnya area 1668 nantinya kemungkinan potensi reversal bullish masih akan terhalangi. Apalagi kalau kita lihat outlook dari grafik weekly chart, kemungkinan pekan ini akan diwarnai dengan potensial bearish reversal. Anda bisa lihat di sini pekan kemarin area kenaikan spike 1747 lalu ditutup kembali di area 1679 sehingga menghasilkan candlestick yang berupa doji dan kemungkinan potensi penurunan akan relatif terjadi. Anda bisa lihat potensi ini menunjukkan bahwa reversal sebagai doji yang terjadi memungkinkan untuk pekan ini akan kembali mengejar area candlestick di pekan sebelumnya 5 April 2020. Namun saya batasi kurang lebih 50% areal dari real candle atau real bodinya, kemungkinan potensinya akan tertahan di area 1650. Jadi bagaimanapun potensi tersebut akan mengakibatkan potensi reversal ini sedikitnya akan mengganggu potensi kenaikan. Tapi secara outlook global, secara outlook medium term, Anda masih layak untuk melakukan buy dikarenakan QE masih akan terus berjalan sampai setidaknya sampai Fed mengumumkan bahwa mereka sudah menghentikan QE tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.